Helikopter serbu AH-64 Apache Guardian. Halo sahabat Topik News, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Topik News. Ada kabar baru dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pada 28 April lalu telah dirilis kontrak dengan program FMS Foreign Military Sales untuk paket komponen helikopter serbu AH-64 Apache. Kali ini bukan tentang pengadaan rudal, melainkan perangkat intai dan penjajah sasaran yang akan terpasang secara terintegrasi di helikopter Apache. Perangkat yang dimaksud adalah Modernized Target Acquisition Design (STAC) atau Pilot Night Vision Sensor System (MTADS) atau PNVS. MTADS atau PNVS yang diproduksi oleh Lockheed Martin di Orlando, Florida. Dikutip dari Indomiliter.com, dalam rilis disebut pihak DEPHAN Amerika Serikat memberikan kontrak senilai 332 US dollar untuk MTADS atau PNVS bagi kebutuhan Apache pesanan Inggris, Mesir, India, Korea, Taiwan, Belanda, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Polandia, dan tentunya ada nama Indonesia yang bakal menerima 8 unit AH-64 Apache. Mengingat jumlah pesanan yang tak sedikit, target penyelesaian kontrak disebut hingga 30 April 2018. Apache pesanan Puspenerbat TNI Angkatan Darat untuk gelombang pertama akan tiba mulai tahun ini. Tentu, yang jadi menarik pertanyaan pemerhati alutsista adalah apakah yang dimaksud MTADS atau PNVS? MTADS atau PNVS adalah modul sensor yang berada di ujung depan helikopter. Persisnya, TADS di Apache menggunakan kode produk AN atau ASI 170, sementara PNVS menggunakan kode AN AAQ 11. Untuk mudah mengenalnya, TADS berbentuk drum yang dipasang di bagian bawah, sementara PNVS yang berbentuk piringan terpasang di bagian atas. Ada 4 jurus yang dapat dijalankan TADS, yaitu DVO, Direct View Optic, yang merupakan teleskop optik, kamera DT, Direct Television, FLIR, Forward Looking Infrared, dan Laser Ring Finder atau Target Designator. Jika FLIR mengambil seluruh data sisi kanan TADS night side, maka DVO, DT, dan Laser Ring Finder menempati sisi kiri day side. TADS juga dilengkapi fitur auto tracking, artinya sekali target terkunci, maka target itu tidak akan bisa melepaskan diri sejauh TADS dapat berputar. Hebatnya, tabung TADS
dapat dirotasi 120 derajat ke sisi kiri dan kanan, serta 60 derajat ke bawah. Pergerakan ini tentu memberikan cakupan pandangan yang paling maksimal demi kemudahan pilot dan co-pilot atau gunner dalam mengakuisisi target. Sensor kedua, ANA-AV11 PNPS, merupakan clear imager yang memampukan pilot melihat dalam gelap sehingga Apache dapat terbang siang dan malam tanpa halangan. PNPS dapat berotasi 90 derajat ke sisi kiri dan kanan, sehingga praktis tidak ada sisi yang tidak terlihat selama Apache terus melaju ke depan. Semua auto dari sensor TADS dan PNPS kemudian diintegrasikan ke dalam IHADSS, Integrated Helmet and Display Sight System, sehingga pergerakan kedua sensor akan mengikuti pergerakan kepala pilot yang menggunakan jeda waktu 0 detik. Artinya, pergerakan bersifat real time. Semua informasi yang diperoleh sensor akan tampil seluruhnya dalam HDU, Helmet Display Unit. Pilot tidak perlu lagi sibuk memperhatikan panel instrumen dan tinggal mengunci sasaran dengan mengandalkan mata, atau istilahnya kawan akrab dari sensor canggih tersebut adalah Canon M230 kaliber 30 mm yang dikembangkan Hughes dan kini diproduksi oleh Alien Tech System. M230 yang berlaras tunggal ini mampu menembakkan peluru sebanyak 625 butir per menit, sementara kecepatan proyektilnya mencapai 805 meter per detik dengan jarak tembak efektif 1500 meter. Gerakan kombinasi antara helm pilot dan M230 itu membuat sasaran yang sedang diincar oleh pilot bisa ditembak secara presisi. Dalam sekali terbang, M230 pada AH-4 Apache dapat membawa 1200 peluru yang tersimpan pada kotak magazine dengan posisi di bawah kursi pilot dan terhubung lewat sabuk peluru. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang salah satu alutsista yang akan dimiliki Indonesia ini? Berikan komentar Anda.